AFF tolak Persija dan Persebaya mentah-mentah, Persib dan Borneo jadi wakil di ASEAN. Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi, walaupun kompetisi Liga Indonesia baru aja selesai, tapi persiapan untuk menghadapi kompetisi di musim depan tentunya udah dimulai dari sekarang. Khususnya persiapan untuk klub Indonesia yang akan jadi wakil di kompetisi internasional. Karena pastinya ada banyak persyaratan dan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga dari sekarang baik itu I-League, PSSI maupun klub yang bersangkutan harus mulai menyiapkan semuanya. Ada dua jenis kompetisi internasional yang akan diikuti oleh klub Indonesia. Pertama, jelas tentunya kompetisi level Asia, yaitu kompetisi AFC Champions League tuh yang akan diikuti oleh Persib Bandung, dan kompetisi AFC Challenge League yang akan diikuti oleh Borneo FC. Tapi selain itu, ada juga kompetisi level Asia Tenggara yang bernama ASEAN Shopee Cup. Ini adalah kompetisi antar klub Asia Tenggara yang mempertemukan juara serta runner-up dari masing-masing liga yang ada di Asia Tenggara. Nah, khusus untuk ASEAN Shopee Cup, ini ada banyak polemik yang terjadi. Mentang-mentang kompetisi ini bukan kompetisi resmi, I-League pengen menabrak regulasi yang udah ada. Emang orang kita tuh ya, jangankan regulasi, konstitusi aja ditabrak. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana sih progres usaha I-League dalam menabrak regulasi ini? Apakah bisa diterima atau justru ditolak mentah-mentah? Nah, itu yang bakal kita bahas di sini. Ini penting banget buat kita pahami supaya kita bisa tahu tentang siapa yang akan jadi wakil Indonesia di kompetisi tingkat ASEAN. Apakah Persib dan Borneo atau justru Persija dan Persebaya? Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, biar kita lebih enak dan punya pemahaman yang sama, sedikit gue jelaskan awal mula yang terjadi terkait polemik antara I-League, klub Indonesia, dan ASEAN Shopee Cup ini gimana. Jadi, untuk kompetisi ASEAN Shopee Cup ini memang bukan kompetisi resmi yang langsung ada di bawah naungan FIFA. Ini adalah kompetisi yang dilaksanakan oleh ASEAN Football Federation atau AFF untuk mempertemukan klub-klub yang statusnya jadi juara dan runner-up dari liganya masing-masing. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya klub dari Asia Tenggara punya lebih banyak jam terbang internasional, sehingga harapannya klub Asia Tenggara ini bisa lebih bersaing ketika main di kompetisi level Asia. Karena sekarang kan yang mendominasi di Asia cuma klub dari Arab, Australia, Jepang, dan ketika kita, klub Asia Tenggara yang ketemu mereka, hampir dipastikan kita bakal kesulitan atau bahkan kalah. Nah, AFF pengen supaya klub Asia Tenggara bisa bersaing sama mereka. Makanya yang diambil buat ikut kompetisi ini adalah klub yang statusnya sebagai juara dan runner-up. Karena yang ikut kompetisi level Asia ya mereka. Sekarang kalau yang diambil buat ikut ASEAN Shopee Cup ini dari peringkat 3 dan 4, yang notabene mereka gak ikut kompetisi Asia dan kemungkinan sulit untuk di musim-musim berikutnya ikut kompetisi Asia, maka esensi dari tujuan yang udah dipasang sama AFF tentunya gak akan tercapai. Karena klub dari negara tersebut yang main di kompetisi Asia gak akan dapat jam terbang lebih di level internasional, sehingga potensi peningkatan untuk bersaing di level Asia lewat penambahan jam terbang internasional ini jelas gak mereka terima. Jadi jangan kalian remehkan kompetisi ASEAN Shopee Cup ini. Nah, sedangkan I-League berusaha untuk mendaftarkan klub peringkat 3 dan 4 dari Liga Indonesia buat ikut ASEAN Shopee Cup ini. Artinya yang harusnya jatah ini diberikan ke Persib dan Borneo, ini malah diusahakan untuk Persija dan Persebaya yang jadi wakilnya. Kenapa I-League ngelakuin hal ini? Tujuan mereka adalah untuk pemerataan keikutsertaan kompetisi, supaya Persib dan Borneo gak terlalu banyak ikut kompetisi dalam satu musim yang sama, dan supaya ada lebih banyak klub Liga Indonesia lainnya yang bisa ikut kompetisi internasional. Jadi niat I-League tuh pengen bagi-bagi sama klub lainnya. Sebenarnya, sekilas kalau dilihat dari niat dan tujuan I-League emang cukup bagus. Mereka pengen ada lebih banyak klub Indonesia yang ikut kompetisi internasional, sehingga klub Indonesia yang kualitasnya meningkat gak cuma Persib dan Borneo, tapi ada juga Persija dan Persebaya. Tapi, walaupun kelihatannya baik, sebenarnya tujuan dan niat I-League itu salah. Entah mereka belajar dulu, nanya dulu, memahami dulu atau enggak, karena tujuan serta niat tersebut gak sinkron dengan tujuan yang dimiliki oleh AFF. Mereka gak memahami esensi dari kompetisi ASEAN Shopee Cup ini buat apa. Tadi kan kita udah bahas ya,
Kalau tujuan kompetisi ini adalah untuk menambah jam terbang klub Asia Tenggara supaya bisa meningkatkan kualitas dan bisa bersaing di kompetisi level Asia. Tapi di sini, I-League dan PSSI malah bikin tujuan dan niatnya sendiri. Padahal harusnya mereka memahami dan menyamakan persepsi dengan AFF dalam penyelenggaraan kompetisi ini. Jangan malah bikin niat dan tujuan baru yang gak sama dengan AFF. Dan kalau kita lihat tujuan dari AFF, sebenarnya sangat bagus kan? Artinya Persib dan Borneo bisa punya jam terbang yang lebih banyak, sehingga harapannya dengan pengalaman itu bisa meningkatkan kualitas mereka di kompetisi Asia, supaya mereka bisa lebih bersaing lagi di sana, yang dampaknya tentu bakal kerasa lagi buat Liga Indonesia itu sendiri. Karena kalau wakil Indonesia bisa melangkah jauh di Asia, bisa dapetin hasil positif, itu bakal sangat mempengaruhi poin koefisien Liga Indonesia, sehingga kedepannya jatah Asia yang dimiliki Indonesia bisa bertambah. Itu poin pentingnya. Jadi harusnya kalau I-League dan PSSI pengen ada lebih banyak klub Indonesia yang berkompetisi di level internasional, ya harusnya mereka lewat jalur ini. Mereka ikut sertakan Persib dan Borneo di ASEAN Shopee Cup, kasih support lebih buat dua klub ini, supaya mereka tetap bisa maksimal main di kompetisi internasionalnya, sehingga mereka bisa dapetin hasil yang baik dan bisa gendong peringkat Liga Indonesia. Sekarang kalau yang ikut kompetisi ASEAN Shopee Cup ini cuma peringkat 3 dan 4, artinya Persija dan Persebaya, manfaatnya buat apa? Outputnya buat apa? Karena dua klub tersebut cuma main di kompetisi domestik, mereka gak main di level Asia. Tapi sayangnya, I-League dan PSSI dengan mereka yang mengusahakan supaya Persija dan Persebaya yang ikut ASEAN Shopee Cup, mungkin ya, pemikiran mereka gak nyampe ke sana. Semoga sih mereka nonton konten ini ya, supaya bisa paham. Kemudian sekarang menurut kabar yang kita dapatkan, katanya usaha dari I-League yang melobi AFF untuk mengikutsertakan Persija dan Persebaya di kompetisi ASEAN Shopee Cup ini mendapat penolakan. AFF tetap teguh sama pendiriannya supaya yang ikut kompetisi ini cuma peringkat 1 dan 2. Mereka gak mau memberikan ruang atau kelonggaran sedikit pun buat wakil dari Indonesia. Kalau kita analisis, sebenarnya sikap dari AFF ini harus diacungi jempol. Artinya mereka benar-benar punya integritas yang tinggi. Mereka juga gak mau bikin kebijakan yang merusak tujuan serta esensi awal yang udah mereka pasang. Dan sikap AFF ini juga, walaupun terkesan mengecewakan bagi I-League sebagai pihak yang melobi, termasuk bagi Persija dan Persebaya yang mereka sempat punya harapan buat bisa main di kompetisi internasional, tapi sebenarnya sikap AFF ini justru menguntungkan dan berbuah baik buat Indonesia itu sendiri. Ibarat gini, kalau kita umpamakan ada anak usia 10 tahun minta izin ke orang tuanya supaya bisa bawa motor sendiri ke sekolah. Kalau orang tua yang gak baik dan gak mikirin masa depan anaknya, mungkin dia bakal dengan mudah ngasih izin. Tapi kalau orang tua yang peduli, orang tua yang paham sama aturan, pasti dia gak akan ngizinin. Walaupun terkesan mengecewakan bagi si anak, tapi tentunya kita sepakat bahwa keputusan dengan gak mengizinkan adalah yang terbaik buat anaknya. Nah, begitupun dalam hal ini, AFF bersikap kayak gitu supaya Indonesia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Supaya performa klub Indonesia yang berkompetisi di Asia bisa meningkat, yang pada akhirnya bisa berbuah keuntungan yang jauh lebih besar juga buat Liga Indonesia. Maka dengan penolakan ini, otomatis Persija dan Persebaya resmi gagal untuk bisa main di kompetisi internasional. Musim depan gak ada kompetisi internasional buat dua klub tersebut, sedangkan buat Persib dan Borneo, keputusan ini tentunya bikin mereka hampir dipastikan bakal mendapat penambahan kompetisi yang harus mereka ikuti. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana, maka Persib dan Borneo bakal ikut 4 kompetisi, yaitu BRI Super League, kompetisi AFC, Piala Indonesia kalau jadi direalisasikan, dan ASEAN Shopee Cup. Maka bisa dipastikan juga Persib dan Borneo bakalan jadi klub Indonesia yang paling sibuk di musim depan. Yang otomatis ada banyak hal juga yang harus mereka siapkan, khususnya terkait komposisi skuad. Mereka harus punya skuad yang cukup gemuk supaya bisa lebih lancar melakukan rotasi dan bisa mendapat hasil yang maksimal juga di setiap kompetisi yang mereka ikuti. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, agak sulit buat klub Indonesia bisa maksimal di semua kompetisi yang mereka ikuti. Dan kalau menurut gua, jika Persib dan Borneo gak bisa maksimal di semuanya, sayang banget. Karena sejatinya semua kompetisi tersebut punya manfaat yang besar buat mereka, apalagi dalam hal prestasi. Bayangin, misalnya Persib bisa jadi juara di semua kompetisi yang mereka ikuti, atau minimalnya treble winner deh. Itu kan bakalan jadi prestasi yang sangat luar biasa buat klub Indonesia, yang nantinya Persib bakalan pawai dengan 3 trofi yang mereka dapatkan dalam satu musim. Tapi tentunya
kemaksimalan Persib dan Borneo khususnya di kompetisi internasional butuh dukungan maksimal dari I-League maupun PSSI. Misal yang sederhana terkait penjadwalan kompetisi, fleksibilitas mereka, atau mungkin dukungan lainnya dalam hal akomodasi dan lain hal sebagainya, supaya keikutsertaan Persib dan Borneo di kompetisi internasional musim depan bukan cuma hanya sebagai partisipan, bukan hanya sebagai topping kompetisi, tapi harapannya semoga mereka bisa jadi pelaku utama yang mampu bersaing di jalur juara. Jadi itu penjelasan tentang polemik yang terjadi antara I-League, PSSI, AFF, dan juga klub peringkat 3 dan 4. Mari kita doakan supaya klub peringkat 1 dan 2, Persib dan Borneo, bisa mendapatkan hasil yang maksimal di kompetisi level internasional mereka. Sekarang pendapat kalian gimana tentang masalah ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!